Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Kusnifasari, NIM 29027309981, program studi S1 Manajemen Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik menarik yang menggabungkan psikologi dan dunia bisnis. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Kita akan mencari tahu di tingkat mana sebenarnya moralitas para pembisnis berada. Saat ini, apakah mereka beretika karena takut hukuman demi reputasi atau karena prinsip sejati? 3 tingkat moralitas pembisnis menurut teori Kohlberg. Ada 3 tingkatan utama dalam penalaran moral. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, keputusan moral didasarkan pada hukuman dan imbalan. Pembisnis di level ini beretika karena takut sanksi hukum atau denda. Mereka hanya akan melakukan hal yang benar jika ada keuntungan finansial atau untuk menghindari kerugian. Contoh, sebuah perusahaan yang membuang limbah berbahaya di sungai terpencil. Ketika ada inspeksi pemerintah, mereka tiba-tiba memasang sistem pengolahan limbah hanya untuk menghindari denda. Begitu pengawasan selesai, mereka kembali ke praktik lama. Yang kedua, tingkat konvensional. Moralitas di tingkat ini berpusat pada norma sosial dan persetujuan publik. Pebisnis di sini beretika ketika ingin menjaga reputasi baik dan mematuhi aturan main yang berlaku di industri atau masyarakat. Mereka akan melakukan hal yang benar karena itu adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh warga korporat yang baik. Contoh, perusahaan besar saat ini gencar mengampanyekan Corporate Social Responsibility atau CSR. Mereka mendonasikan dana untuk kegiatan sosial atau berinvestasi di energi hijau. Seringkali motivasi utama di balik tindakan ini adalah untuk meningkatkan citra merek, menarik konsumen yang sadar sosial, dan mendapatkan pujian dari publik. Mereka mengikuti aturan etis karena itulah yang diharapkan dari sebuah perusahaan modern. Dan yang terakhir, yang ketiga, tingkat pasca konvensional. Ini adalah level tertinggi di mana keputusan moral didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal atau yang diyakini secara pribadi. Pebisnis di level ini akan melakukan hal yang benar bahkan jika itu merugikan profit atau bertentangan dengan norma yang berlaku. Mereka bertindak atas dasar keyakinan mendalam akan keadilan dan hak asasi manusia. Contoh kasus Patagonia. Perusahaan ini pakaian terkenal karena etika dan komitmen lingkungannya. Mereka seringkali mengambil tindakan yang berani, seperti meminta konsumen untuk jangan beli jaket ini untuk mengurangi konsumsi berlebihan. Tindakan ini secara langsung menantang model bisnis tradisional dan menunjukkan bahwa mereka beroperasi pada prinsip yang lebih tinggi daripada sekedar profit. Tingkat mana yang paling umum? Menurut saya, sebagian besar pebisnis saat ini beroperasi di tingkat konvensional. Alasannya jelas, tekanan pasar, persaingan, dan tuntutan investor membuat manajer memprioritaskan reputasi dan kepatuhan terhadap aturan. Mereka sadar bahwa citra positif bisa meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Meskipun mereka menghindari tindakan ilegal atau tingkat prakonvensional, keputusan mereka seringkali didasarkan pada apa yang dianggap baik oleh masyarakat, bukan pada prinsip etis yang mendalam. Mungkinkah beralih ke tingkat yang lebih tinggi? Mengapa? Sangat mungkin. Kuncinya adalah pendidikan dan budaya organisasi. Dengan memberikan pelatihan etika yang berkelanjutan, menciptakan insentif yang menghargai perilaku etis bukan hanya keuntungan, dan menanamkan nilai-nilai yang kuat dari manajemen puncak. Perusahaan dapat mendorong manajer dan karyawan untuk beralih dari sekedar mematuhi aturan ke bertindak berdasarkan prinsip. Ketika sebuah perusahaan mendefinisikan kesuksesan tidak hanya dari profit, tetapi juga dari integritas, pergeseran moral ini bisa menjadi secara masif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.